Selamat siang semuanya. Ya, jadi hari ini kita akan IG live lagi dengan topiknya gak pede punya mata panda. Nah, jadi kita akan ngomongin masalah mata panda gitu. Mungkin suatu permasalahan yang sering pasien keluhkan gitu yang datang ke klinik. Ya, sebelumnya nama saya Dr. Virgina, saya dokter di The Clinic di Filosofi Jalan Sulanjana nomor 24 gitu. Nah, jadi saya akan jelasin dulu ya secara singkat mata panda itu seperti apa sih. Jadi orang-orang mungkin di luar sana ngelihat kalau mata panda itu dimana si mata itu kayak tampak hitam gitu ya. Terus kadang-kadang jadi nggak pede juga, makanya banyak yang menutupinya dengan concealer atau foundation atau bedak seperti itu. Nah, sebenarnya boleh nggak sih dok kita tutupin aja? Nah, sebenarnya kalau untuk menutupi sih ya nggak masalah apa-apa. Cuman nggak baiknya kalau kita nggak mengatasi penyebabnya. Nah, itu bisa makin kesana ya makin tidak bagus ya, tidak makin sulit juga untuk ditreatment biasanya kalau udah parah. Nah, apalagi kalau misalkan kita menutupkan dengan kosmetika seperti concealer contohnya ya. Nah, itu kan biasanya ditutup di bagian bawah mata kan. Nah, dimana nanti tuh kulit itu kan sebenarnya butuh bernafas ya, jadi ada pori-porinya. Nah, apalagi di bagian sekitar mata itu kulit yang sangat sensitif dan kulitnya lebih tipis dibandingkan bagian wajah yang lain. Jadi daerah mata merupakan daerah tanda pertamanya dehidrasi mata tua juga ya. Itu pasti dilihat itu dari mata paling pertama, paling kelihatannya. Nah, jadinya memang kita harus atasin. Nah, pertama mata hitam itu sebenarnya banyak penyebabnya. Tadi bisa dari pola hidup ya, tadi kurang tidur, terus minumnya juga kurang. Nah, jadinya dan makan makanannya juga tidak sehat. Nah, kolagen pun tidak berproduksi maksimal, dan juga ada proses penuaan atau photo aging. Nah, itu mengakibatkan kulit menjadi kering, serta ada kan kita pasti tidak mungkin ya pasti tiap hari terkena matahari dan akhirnya lama-lama jadi hitam. Nah, dan selain itu juga itu yang biasanya faktor dari luarnya, dan ada juga faktor dari dalam, bisa dari si stres tadi, pola hidup juga yang makan tadi. Nah, dan ada genetik sebenarnya. Jadi kalau genetik itu biasanya bawaan. Biasanya kalau dari kecil juga kok udah ada ya, kelihatan masih muda nih, umur masih remaja udah ada mata hitamnya, itu biasanya genetik kayak gitu. Jadi kalau genetik itu biasanya orang-orang yang turunan Asia Timur ya. Nah, biasanya cenderung lebih gelap biasanya di bagian daerah sekitar matanya. Nah, dan ada juga mata hitam juga itu dikarenakan matanya celong juga, jadi mata itu kayak tampak kawah ya. Nah, itu bisa diakibatkan karena sebenarnya sih itu anatomi setiap orang atau bawaan dari lahir. Jadi tulang dudukannya itu dari bayi juga anatominya sudah seperti itu. Jadi memang cenderung matanya lebih celong ya. Nah, selain itu yang diperparah lagi dengan biasanya kalau misalnya udah proses penuaan, lama kelamaan tuh nanti fat atau lemak yang ada di wajah juga itu bisa rilis juga, jadi bisa berkurang ya, jadinya makin celong. Nah, itu. Nah, dari semua yang tadi saya ceritakan itu kan kemungkinan dari penyebabnya. Nah, apa sih treatmentnya gitu ya. Jadi kalau treatment itu sebenarnya bermacam-macam. Jadi untuk mata panda itu harus disesuaikan dengan penyebabnya juga, dan dilihat dulu klinisnya terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa lihat dari foto saja gitu. Nah, kita tuh di klinik kita itu banyak sekali treatment untuk mata panda. Tadi kalau misalkan dari warnanya, jadi pertama kita cek dulu nih, apakah dari warna kulitnya atau dari ada jaringannya memang longgar, sudah kolagen sudah berkurang. Nah, itu biasanya kita
bisa menyarankan RF, radiofrekuensi. Jadi namanya eye treatment ya, eye treatment pakai RF. Nah jadi itu nggak ada penyuntikan ya, jadi kita hanya menggunakan alat RF. Jadi nanti kayak dipijat ya, dimasak di daerah sekitar mata. Tujuannya adalah untuk mengencangkan dan menambah kolagenisasi juga dari daerah sekitar matanya, sehingga mata akan lebih kencang gitu, lebih kencang dan memproduksi kolagen, jadi biar nggak gampang kendur seperti itu. Nah itu yang paling ringan ya. Dan juga kita punya namanya skin rejuve. Nah skin rejuve itu dia problemnya juga kita harus lihat dulu. Jadi pertama bisa tadi tampak yang kolagennya berkurang, dan juga karena hiperpigmentasi ya. Pertama ya dari proses photo aging biasanya. Nah itu bisa dengan skin rejuve. Kalau skin rejuve itu kelebihannya adalah bisa menghaluskan tekstur gitu ya, tekstur kulit juga gitu dengan skin rejuve. Jadi prosesnya lebih bukan memakai masker atau apa, jadi kita tuh kayak menembakkan radiofrekuensi juga, tapi caranya berbeda dan kita melukai permukaan kulitnya gitu. Nah dengan tujuan nanti akan terbentuk jaringan kulit yang baru gitu, jadinya dia lebih tampak segar. Nah yang terakhir adalah misalkan matanya celong nih dok, ya, banyak juga kan ya yang kayak gitu, dan pakai krim juga percuma nih, kayak nggak membaik gitu. Nah kalau untuk mata celong itu kan tadi pertama diakibatkan oleh emang bawaan lahir juga ya gitu, bawaan lahir. Nah dan juga proses penuaan karena lemak juga berkurang, jadinya kan tampak celong. Nah itu solusinya memang sangat tidak bisa kalau cuma memakai krim-kriman, itu tidak bisa. Jadi harus kita pakai filler biasanya gitu. Jadi untuk estetik itu bisa dilakukan dengan filler seperti itu. Nah filler itu nanti dengan tujuan kita tuh membuat bantalan ya di atas tulangnya untuk mengisi kawah yang terbentuk. Jadi si celong itu bisa naik gitu, jadinya mukanya tampak lebih fresh, matanya tampak lebih fresh, lebih segar, dan tampak tidak capek seperti itu. Oke, ini ada, kita sambil jawab pertanyaannya ya. Dari Kak Kasamira, treatment RF kira-kira berapa treatment dok sampai mata kembali cerah? Jadi tergantung dengan kasusnya gitu. Kalau misalkan biasanya sih bagusnya untuk preventif ya, untuk pencegahan gitu. Nah biasanya sih sekitar boleh dilakukan seminggu sekali, boleh itu. Jadi walaupun tapi untuk mengobati ya, untuk misalkan pasiennya benar-benar kasusnya tadi celong ya, tidak bisa dilakukan dengan RF. Jadi maksimalnya hanya dengan filler tadi. Tapi kalau hanya untuk preventif, hanya untuk memperlancar daerah mata gitu ya, yang masih belum terlalu parah, nah itu bisa dilakukan tadi RF tadi gitu. Biasanya 4 kalian sih itu hasilnya bisa bagus gitu, baik ya. Jadinya untuk proses kolagenisasinya juga kan biasanya kita tunggu ya proses kolagenisasinya, jadinya si mukanya biar tampak lebih segar. Jadi nggak instan kalau dengan kalau dengan alat seperti itu. Nah oke. Ada yang tanya lagi, dok pingin panda tapi pingin permanen bisa dok? Nah kalau untuk permanen ya kan itu dilihat dulu ya, tadi dilihat dulu kondisinya seperti apa mata pandanya. Jadi kalau untuk dari apakah cuma dari warna kulitnya saja yang hitam, atau jaringannya juga sudah rada longgar ya, atau misalnya kendur tadi, dan bagian fatnya juga sudah tidak ada, biasanya kita sarankan untuk filler. Biasanya kalau filler itu kuatnya sih sekitar setahunan ya gitu, setahunan. Jadi nggak bisa permanen. Biasanya kalau permanen itu sulit, soalnya gini, kalau misalkan kita melakukan tindakan filler itu, filler kan asam hyaluronat ya bahannya, jadi itu tuh dapat didegradasi oleh badan gitu. Nah jadi tidak ada yang permanen. Nah mau dilakukan oleh bedah plastik biasanya fat transfer bisa. Nah kalau fat transfer juga itu biasanya lebih lama, cenderung lebih lama. Tapi kalau namanya biasanya lemak ya, pertama ya kalau misalkan badan kita memang butuh lemak, nanti bakal diserap juga gitu. Jadi sih sebenarnya kalau mata itu ya kita harus pencegahannya aja sih, tadi dari pola hidup gitu ya, terus dari perawatan sehari-hari ya, itu harus diperhatikan sih gitu.
kalau kantung matanya emang turunan dan besar gitu harus operasi. Nah itu kalau sekarang tadi kan saya menjelaskan tentang warna hitam dan mata celong. Nah kalau misalkan kantung mata nih, nah kantung mata ini atau bisa dibilang dengan puffy eyes juga bisa ya. Nah atau bilang eye bag, nah itu biasanya akumulasi dari si lemak. Nah kalau lemak sendiri itu harus kita keluarkan lemaknya gitu. Biasanya sebenarnya kalau misalkan belum mau operatif sebenarnya bisa kita lakukan penyuntikan di policy injection. Tapi biasanya pasien sih pengennya kan yang cepat ya. Nah biasanya kalau untuk cepat dan lebih permanen eye bag itu biasanya kita sarankan konsultasi ke dokter bedah plastik. Biasanya nanti disarankan untuk blefaroplasty dan itu juga ntar dilihat terlebih dahulu oleh dokternya gitu sih. Nah jadi kalau untuk eye bag seperti itu ya, karena memang akumulasi lemak itu yang matanya benar-benar berkantung itu memang sulit untuk hanya di treatment, apalagi pakai krim itu tidak akan mungkin bisa membaik gitu. Untuk alat-alat juga kurang maksimal gitu. Dok kalau treatment saja tapi saya nggak pakai krim mata bisa balik lagi jadi hitam kan dok? Nah kalau untuk treatment aja tapi nggak pakai krim mata bisa balik lagi hitam itu tergantung dengan nanti sesudah treatment juga. Kalau misalkan masih pola hidupnya masih nggak bagus ya, terus tidurnya masih kurang dari 7 jam seperti itu ya, itu sangat bisa banget nanti balik lagi matanya. Karena proses penuaan atau penuaan kulit itu makin pasti berjalan, dan kita nggak akan mungkin kita nggak kena matahari seumur hidup kita kan. Nah, jadi itu pasti ada photo aging juga, dimana nanti kulit lama kelamaan juga nanti mengalami penuaan, dimana nanti akan ada kerutan, terus fatnya atau lemaknya berkurang. Nah jadi sebenarnya kalau sudah treatment ya harus dijaga terus gitu, apakah nanti harus di treatment ulang gitu. Itu sih. Oke. Lihat perubahannya di wajah pakai skincare ini harus berapa bulan kak? Maaf. Oke. Ini ada yang nanya di luar topik, nggak apa-apa. Jadi untuk perubahan jadi kita tuh di klinik kita itu mau si krimnya cukup aman ya, jadi sangat aman untuk bumi dan musuh. Jadi tidak ada kandungan steroid atau kandungan yang bahaya ya. Nah jadinya sebenarnya untuk prosesnya kita harus maksimalkan dan perawatan juga, karena kalau misalkan kita tim perawatan kalau misalkan kondisi kulitnya nih memang banyak timbunan sel kulit matinya tapi tidak berlangsung regenerasi kulitnya, kita mau pakai krim apapun juga tidak akan berefek atau tidak akan maksimal hasilnya. Jadi makanya kita selalu anjurkan untuk diimbangi dengan perawatan minimal sebulan sekali seperti itu, dan yang disesuaikan dengan permasalahannya gitu. Tapi eye bag kesini kalau misalkan eye bagnya berat banget ya kan, ada derajatnya ya. Kalau misalnya sudah berat banget biasanya harus pembedahan oleh dokter bedah plastik atau tindakan blefaroplasty. Tapi kalau yang misalkan masih samar-samar ya masih bisa, nanti mungkin makanya harus kita lihat dulu apakah bisa kita samakan dengan filler gitu, juga bisa sih gitu. Jadi kita tuh kayak menyamakan atau menyamarkan bayangan dari si fatnya. Kalau masih sedikit kita itu masih bisa gitu. Tapi ya tadi tetap ya kalau filler juga ada waktunya seperti itu. Dan kalau misalnya lemak di bagian mata ya memang tadi salah satunya cuma itu doang. Jadi untuk harus dihancurkan lemaknya seperti itu atau dihilangkan kantungnya itu ya tadi dengan pembedahan. Oh iya, ini jangan lupa ya yang nonton IG hari ini di capture atau di record screen beberapa detik saja untuk mendapatkan promo menarik nih. Nanti saya jelasin promonya oleh marketing dari kita ya. Oke dok, sebelum lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih dok, saya mau kasih tahu buat beauty lovers, jangan lupa untuk screen capture atau screen record tayangan IG Live ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk treatment eye bag atau dark circle eye ya. Jadi jangan lupa untuk beauty lovers, jangan lupa untuk screen capture atau screen record tayangan IG Live ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk treatment dark circle eyes.
Oke, lanjut lagi ke pertanyaan dok, silakan. Boleh. Ya itu jangan lewatin ya, lumayan banget. Dapat treatment dark eye circle treatment. Halo Kak Delia, ayo main ke klinik. Oke, tapi kalau operasi aman kan dok untuk pembedahannya kecil gitu kan ya. Nah ini nanti bisa untuk secara teknisnya bisa mungkin dikonsulkan langsung ke dokter bedah plastiknya. Jadi biar nggak parno dulu tuh. Jadi kita biar tahu gambarannya sih lebih baik nanti kita konsultasikan terlebih dahulu biasanya gitu ya. Dok, kalau bagian mata atas agak cekung ke dalam gitu, bagaimana ya dok mengatasinya? Nah itu kalau mata atas agak cekung ya, mungkin di bagian ada sini. Nah itu memang tidak bisa dihindari ya, karena tadi kalau misalnya proses penuaan, ya lemak itu tadi bakal diserap ya, makin minim jumlahnya di daerah wajah, akhirnya ntar mukanya seperti ya orang tua ya yang usia 60-70 ya pasti dari daerah mata itu berkurang lemaknya jadinya cekung. Nah itu sih biasanya dengan operatif sih untuk saat ini untuk maksimalnya. Ada juga kan nanti biasanya sih itu dokter bedah plastik nanti mungkin ada topik satu saat nanti untuk membahas tentang blefaroplasti ya. Soalnya kalau bagian daerah mata itu ya kita tadi hanya sangat terbatas juga ya, maksudnya kalau untuk bagian yang tadi yang cekung, nah itu kita harus isi dengan filler gitu. Tapi kalau hanya yang paling mudah itu sebenarnya yang hanya yang dari kulitnya aja yang hitam, nah itu bisa kita dengan peeling dan laser juga sebenarnya bisa gitu. Tapi itu hanya kalau permasalahannya warna gelap saja. Tapi kalau yang dengan mata celong atau misalnya fatnya atau lemaknya sudah tipis atau apa ya itu dengan filler biasanya gitu sih, dengan filler atau dengan pembedahan tadi gitu. Jadi ada saya capek pakai eye cream tetap gitu-gitu aja. Ya benar. Jadi kalau misalnya mungkin kasusnya di sini ini ya mata cekung biasanya, mata cekung jadi kayak kelihatannya aduh kenapa nih ya hitam terus biasanya kalau misalkan tadi nggak diisi si cekungan itu ya itu bakal tetap kelihatan hitam gitu. Nah kalau beda tadi kalau misalnya beda tipe, kalau misalkan tadi hanya pigmentasi aja atau warna kulit atasnya saja, nah itu biasanya yang bisa dipakaikan dengan krim bisa. Nah sekarang juga banyak juga krim-krim yang untuk merangsang kolagen seperti itu ada, itu boleh untuk home treatmentnya itu bisa diiringi. Dan jangan lupa untuk treatmentnya juga seperti itu sih. Dan jangan lupa untuk pencegahannya juga harus kita cegah sebelum terbentuk, karena kalau misalkan sudah terbentuk ya itu memang kita harus rajin banget untuk treatmentnya seperti itu sih. Halo ya baru bergabung ini kak, aku kelopak matanya kecil sama hitam. Mungkin permasalahannya pigmentasinya ada gimana? Pigmentasinya maksudnya ya? Iya betul. Oke, kalau matanya kecil sama hitam itu mungkin itu dari tadi bisa karena foto aging juga ya, proses karena paparan sinar matahari, apalagi kan sekarang kita pakai masker, pasti yang kena paparan sinar matahari mata nggak mungkin kita tutup kan ya. Nah itu pasti kita nggak bisa hindarin itu, jadi makanya aplikasi sunscreen atau sunblock itu harus wajib tetap ya gitu. Terus juga minum, pola hidupnya juga harus yang sehat seperti itu sih, jadi biar tidak terbentuk radikal bebas yang terakumulasi di badan. Nanti kan kulitnya juga kulit juga ntar biasanya tetap lebih kusam, apalagi daerah mata yang jaringannya itu lebih tipis ya, jadi tampaknya pasti lebih kelihatan. Jadi kalau misalkan kita capek nih atau misalkan stres, biasanya kelihatan juga di bagian daerah mata, karena ya tadi si kulitnya lebih tipis dibandingkan badan yang lain gitu. Oke, ini ada lagi yang nanya pingin kelopak mata bawahnya cerah kayak dokter apa sih ya dok. Jadi kalau pingin kelopak matanya bawahnya cerah ya tadi sih ya, kalau saya memang ada memang bawah lahir ini sebenarnya ada cekung juga ada sebenarnya ya. Kalau mungkin di sini nggak terlalu terlihat, cuman kalau untuk pigmentasinya ya saya juga ada. Nah biasanya saya suka rajin juga untuk kayak peeling, laser atau dan skin rejuve biasanya kalau untuk treatment bulanannya seperti itu. Jadi mencegah terjadinya kerutan juga gitu. Tadi skin rejuve, laser itu untuk mencegah terjadi kerutan selain si hitam tadi ya gitu. Nah, tapi kalau misalkan tadi kalau eye bag tadi ya
kita harus konsultasikan dulu, kita lihat dulu apakah masih bisa di treatment dengan estetik atau harus dilakukan dengan pembedahan gitu sih. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok, ada pertanyaan yang masuk lewat instastory kami dari Siska. Dok, mata hitam karena faktor keturunan apa masih tetap bisa dihilangkan atau di treatment? Oke, nah itu tadi kalau bawaan genetik ya, itu kan berarti ada penumpukan melanin ya. Jadi seperti kayak tanda lahir seperti itu. Cuman kalau misalnya untuk yang mata hitam sebenarnya nggak terlalu dalam kayak tanda lahir. Nah biasanya kita bisa pudarkan ya dengan tadi skin rejuve, laser itu bisa gitu sih. Cuman yang memang tidak bisa sekali ya, jadi harus pengulangan. Biasanya kalau untuk sampai rada cerah itu bisa sampai 4 kalian, yaitu tergantung dengan keparahannya seperti itu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Renata dok. Dok, berapa lama perawatan yang dibutuhkan agar mata kita bisa kembali cerah seperti semula? Tergantung dengan kasusnya sih ya. Tadi kalau misalkan kasusnya tadi matanya tuh terlihat gelap karena celong ya, itu dengan 1 kali viral langsung benar-benar teratasi semuanya gitu. Jadi benar-benar langsung instan ya. Tapi kita lihat dulu kasusnya. Tapi kalau misalkan dari hiperpigmentasi ya tadi, atau dari penuaan photoaging, apalagi kantung mata, itu perlu perhatian khusus. Biasanya tadi si treatmentnya tiap orang beda-beda gitu ya, walaupun dibilangnya mata panda tapi penyebabnya juga beda, jadi si kasusnya berbeda biasanya. Tadi kalau misalkan dengan eye bag ya kita harus hilangkan si lemaknya, tapi kalau untuk bagian yang gelap ya, karena memang warna kulitnya gelap, itu biasanya sih butuh ya sekitar 4 kalian biasanya. Nah tapi kalau untuk pencegahan misalkan matanya memang lelah nih tapi belum terlalu parah, nah itu dengan dark circle eye treatment tuh sudah cukup, tapi dengan rutin ya, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Jadi untuk memperlancar sirkulasi darah di bagian daerah matanya, jadi ke kulitnya juga nggak terjadi langsung nggak keduluan hitam seperti itu. Jadi kita memperlancar sirkulasi darah di bagian daerah matanya gitu, biar tampak masih si penuaannya itu nggak berlangsung cepat gitu. Baik, dan selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih dok dari Indah. Dok, kalau tanpa treatment memang bisa ya menghilangkan dark circle eye dengan cepat? Karena saya banyak melihat iklan skincare nih, tapi saya tidak percaya. Iya, ya tadi dibalik pertanyaan ini ya, memang kadang-kadang ada orang yang kemakan iklan juga ya, padahal kan kita nggak tahu juga iklannya seperti apa gitu. Jadi ya tadi dari si tipe-tipe mata pandanya sih gitu. Jadi kalau misalkan tadi saya udah ulang lagi ya, jadi kalau misalkan matanya memang hitam karena ada cekungan, yaitu salah satunya hanya dengan menambah volume di bagian cekungan tersebut, jadi tidak tampak bayangan seperti mata panda, dan dengan sekali viral itu langsung membaik itu. Nah kalau untuk eye bag ya, untuk puffy eyes itu kita harus hilangkan dulu lemaknya, atau kita bisa samakan dengan filler tapi lihat dulu derajatnya seperti apa gitu. Kalau misalkan emang berat ya, si puffy eyes atau eye bagnya itu harus dioperatif biasanya dengan blefaroplasti, dengan dokter bedah plastik gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk tadi dengan warna itu tadi treatmentnya seperti dark circle eye treatment, skin rejuve itu sudah cukup, tapi memang harus berkala gitu sih. Baik, dan selanjutnya ada juga pertanyaan nih dok dari Miska. Dok, treatment mata hitam dan keriput apa ya? Saya masih muda tapi sudah ada keriput di bagian ujung matanya. Oh itu Nadia. Nah sekarang kita tadi belum bahas keriput ya. Nah kalau keriput sekitar mata memang paling sering terlihat duluan ya keriputnya dibandingkan dengan keriput-keriput yang lain nih biasanya. Biasanya umur 20 atau 30 ke atas tuh udah ada yang kelihatan ya. Jadi kan keriput itu ada yang namanya static wrinkle atau dynamic wrinkle, dimana kalau dynamic wrinkle itu kalau pada saat kita ekspresi nih, kalau kita lagi senyum nih, nah ini kan pasti ikut kontraksi ototnya di belah sini. Nah itu ada kerutan. Nah itu kita bisa rilekskan si ototnya biar nggak berkontraksi, yaitu dengan botox. Nah itu beda lagi kasusnya. Nah kalau untuk
ya tadi yang dynamic wrinkle, static wrinkle itu juga kalau misalkan kita nggak berekspresi apa udah tampak nih, biasanya udah di atas usia udah lanjut ya. Nah itu ya tetap harus dengan botox seperti itu, atau kita treatment namanya skin booster. Nah skin booster itu kita menyuntikkan asam hyaluronat, jadi biar memperbaiki si jaringan epidermisnya ya, memasukkan asam hyaluronat di mana nanti kulit itu bakal kurutan-kurutan rossi juga bisa memudar seperti itu sih. Baik, ini ada lagi satu pertanyaan nih dok. Dok, kalau saya melakukan suntik putih, apa dark circle eye-nya juga akan berkurang? Maksudnya mungkin mencerah ya? Oh iya. Oke. Nah sebenarnya kalau suntik mencerah itu emang semua badan, whole body juga itu bakal terkena ya, bakal berimpak juga ke seluruh badan ya, dari lipatan kulit apa itu bisa. Tapi yang catatan ya tadi itu ya biasanya infusnya itu emang harus rutin ya kan. Yang kita infuskan adalah antioksidan juga ya, antioksidan dimana antioksidan itu salah satu untuk memecah radikal bebas ya. Biasanya ntar kulit juga bisa lebih tampak sehat dan tampak lebih cerah. Nah sama dari sekitar mata. Cuman untuk lebih cepatnya harus diimbangi dengan treatment yang lokal. Treatment lokal itu ya misalnya kalau misalnya matanya memang permasalahannya di mata nih gelap banget ya, kita harus mentreatment penyebab dari mata hitamnya tersebut, jadi biar lebih maksimal. Walaupun dengan infus itu lebih bagus lagi gitu, makanya kita juga selalu tawari pasien untuk infus ya. Gunanya kan biasanya untuk seluruh tubuh soalnya gitu, untuk semua organ juga, apalagi si kulit juga gitu. Baik, ada pertanyaan lagi nih dok dari Instastory baru datang. Pertanyaannya, dok, kalau kita melakukan treatment dan mata hitam kita sudah menghilang, apa ya perawatan yang cocok mungkin dari skincare-nya untuk perawatan dark circle eye? Mungkin yang dimaksud kandungan eye creamnya itu. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk misalnya udah hilang nih ya, kita pertama dari pola hidup tadi ya, pola hidup tidurnya nggak boleh harus cukup ya, sehari 7 jam atau 8 jam. Nah terus juga minum airnya itu dari pola hidupnya harus bagus dulu, lalu diimbangi dengan tadi treatment. Nah treatment itu tadi kalau untuk home treatment ya biasanya asam hyaluronat yang kandungannya ada asam hyaluronatnya, ada kolagennya, dan juga boleh ada misalkan kandungan pencerahnya. Itu yang dikhususkan khusus untuk eye cream, itu sangat boleh gitu sih, nggak apa-apa. Cuman kita juga harus lihat ya, maksudnya gini, kadang-kadang ada yang nggak cocok juga, suka timbul bintik-bintik di daerah sekitar mata, itu namanya bisa milia ya. Nah biasanya kalau milia itu bisa karena over moisturize juga bisa ya, atau misalkan karena memang kondisi kulitnya lagi kering banget, jadi ntar si kelenjar minyaknya juga dia bakal menimbul seperti itu, jadinya kayak ada titik-titik. Nah itu biasanya kita harus lebih concern lagi gitu, antara tidak cocok produknya atau misalkan kurang moisturize-nya gitu. Jadi harus kita cocokkan dengan permasalahannya dulu sih gitu, dengan tipe kulitnya seperti itu. Baik dok, sebelum live-nya berakhir mungkin mau mengingatkan lagi untuk beauty lovers, jangan lupa untuk screen capture dan screen record tayangan IG Live ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk treatment dark circle eye. Sekali lagi, jangan lupa untuk beauty lovers di screenshot atau di screen record tayangan IG Live ini untuk mendapatkan diskon sebesar 10% untuk dark circle eye treatment dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya ya dok. Iya, silakan dok. Oke, mungkin kita sudah sampai di ujung IG Live hari ini ya, tentang mata panda atau dark circle. Mungkin kalau misalkan ada yang mau bertanya atau misalkan mau langsung konsul, boleh langsung WA atau datang langsung biar kita lihat permasalahannya dan mendapatkan treatment yang sesuai ya. Tadi kan memang karena mata panda itu banyak jenisnya gitu kan, dan tiap permasalahannya berbeda-beda ya. Paling itu saja. Terima kasih untuk yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Stay safe, stay healthy, and stay pretty. Bye.